Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Madiana dengan NIM 2141010300001. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma keilmuan Islam di perguruan tinggi. Menurut pandangan Roston, yang pertama, sama halnya dengan ilmu pengetahuan umum. Agama menurut Roston juga menggabungkan unsur pengalaman, teori, dan kesimpulan secara metodis. Yang kedua, teori yang berkembang baik dalam ilmu pengetahuan maupun agama selalu terkait dengan paradigma tertentu. Dan yang ketiga, Roston berhasil membuktikan bahwa baik agama maupun ilmu pengetahuan sama-sama mengakui peran sentral seorang ilmuwan maupun pemikir agama yang berdedikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irhasan Nastolib dengan NIM 2141010300016. Dalam melanjutkan materi dari Mbak Arina, yaitu tentang paradigma perguruan tinggi. Nah, di sini teori yang kedua yang saya akan bahasnya yaitu teori tentang Gestalt. Teori Gestalt ini pada awalnya berasal dari bahasa Jerman yang mempunyai arti sebagai bentuk atau konfigurasi. Nah, pokok dari pendapat ini atau teori ini yaitu bahwasanya objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisir. Nah, itu jadi yang pokok dari teori ini. Mungkin hanya itu, sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pendirian pendidikan tinggi Islam sudah diusahakan di negeri ini sejak sebelum Indonesia merdeka. Pada tanggal 2 sampai 7 Mei 1939, tepatnya di Solo, diadakan Kongres 2 MIAI yang dihadiri oleh 25 organisasi Islam yang menjadi anggota. Dengan keputusan mereka mendukung untuk mendirikan pendidikan tinggi Islam. Kemudian atas bantuan pemerintah Jepang bertepatan pada tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta dibuka secara resmi sebuah sekolah tinggi Islam. Ketika ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 10 April 1946, STI tersebut dibuka kembali dengan dihadiri Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Subhi Ramzah dengan NIM 2131010300001. Jadi saya akan menjelaskan tentang epistemologi keilmuan di perguruan tinggi. Epistemologi keilmuan mulai dari epistemologi single entity hingga epistemologi interconnect entities. Pertama, epistemologi single entity yang hanya fokus pada pembahasan dan pembelajaran pada entitas tunggal. Epistemologi single entity ini mencukupkan diri secara parsial tanpa ada relasi di antara tiga entitas itu. Kedua, epistemologi keilmuan isolat entities, yang mana ketiganya berjalan sendiri-sendiri, sehingga episteme ini dapat melahirkan manusia yang timpang. Ketiga, epistemologi interconnected entities, yang mana dalam episteme ini setiap rumput ilmu mengakui keterbatasan masing-masing sehingga ada kesadaran untuk membangun dialog, kerjasama, dan memanfaatkan metode pendek atau rumpun ilmu lainnya untuk melengkapi dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan di antara keduanya. Dari hal inilah epistemologi keilmuan dibangun dan direalisasikan di UIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Rutnya Zubai dengan NIM 2131010300002. Di sini saya akan mempresentasikan desekularisasi integralistik.
dalam perspektif keilmuan Islam. Posisi filsafat Islam adalah sebagai landasan adanya integrasi berbagai disiplin dan pendekatan yang makin beragam, karena dalam konstruksi epistemologi Islam, filsafat Islam dengan metode rasional transendentalnya dapat menjadi dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Kartika Putri dengan NIM 21410103027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Para ilmuwan dulu memang mengklarifikasi ilmu dalam berbagai macam jenis. Ibqodul misalnya membuat klasifikasi ilmu dalam dua jenis, ilmu pokok, nakliyah dan akliyah. Ilmu nakliyah adalah ilmu yang berdasarkan wahyu dan ilmu akliyah adalah ilmu yang berdasarkan rasio. Menurut Qordun, yang termasuk ilmu nakliyah adalah Al-Quran, hadis, fikih, kalam, tasawuf, dan bahasa. Sedangkan yang termasuk ilmu akliyah adalah filsafat, kedokteran, pertanian, geometri, astronomi, dan sebagainya. Tetapi klarifikasi ilmu tersebut menurut Az-Zumardi Azhra bukan dimaksud mendikotomi ilmu antara satu dengan yang lain, tetapi hanya sekedar klarifikasi tersebut menunjukkan betapa ilmu tersebut berkembang dalam peradaban Islam. Dalam konteks ini, ilmu agama Islam merupakan salah satu dari berbagai cabang ilmu secara keseluruhan. Jadi persoalannya bukan ilmu agama dan non-agama, tetapi lebih kepada kepentingan. Untuk apa ilmu tersebut digunakan? Karena ilmu sebagai instrumen bukan tujuan. Dan apalagi jika kita sepakat bahwa pada dasarnya sumber ilmu itu dari Tuhan. Dengan demikian, terminologi ilmu agama dan ilmu umum non-agama adalah peristilahan sehari-hari dalam pengertian sempit saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.